Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini Allah beri kelancaran. Nah, kita bersolawat kepada Nabi biar apa yang kita lakukan bisa menjadi amal. Baik, pada hari ini kegiatan kita adalah menjelang praktek untuk pemanfaatan tanaman toga. Hari ini kita sudah mengundang guru tamu. Nah, guru tamu ini namanya adalah Yon Daryono, yang beliau ini sudah memiliki satu produk yang berasal dari tanaman toga tadi. Nanti secara teori akan diterangkan oleh beliau, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Nah, terus dari apa yang akan diterangkan nanti, kalian harus paham benar. Karena setelah hari ini kalian harus berdiskusi di antara kelompok 5 orang tadi, nanti yang akan dipandu oleh beberapa orang tua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, yang duduk di belakang sana. Nah, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih dulu. Ini dengan ada orang tua kalian pasti lebih baik nih, ya kan? Lebih baik, lebih rapi, lebih rajin, lebih tertib. Ini harus ada orang tua setiap hari nih kayaknya ya. Nah, biar gantian gitu, orang tua siapa nih biar tahu nanti ya. Nah, oke. Setelah itu udah kalian nanti diskusi kelompok. Kemudian hari Rabunya kalian harus praktek membuat produk ya. Nanti boleh ada tanya jawab ya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Mr. Yon untuk memulai presentasi tentang pemanfaatan tanaman toga. Kepada Mr. Yon, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka, bisa berucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengambil manfaat. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya ada beberapa wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi di saya, ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan lagi, nama saya Yon Daryono. Di sini saya adalah sebagai guru tamu, ya, sebagai guru tamu di samping sebagai instruktur, saya guru tamu. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan ibu wali murid yang saya hormati, pada kesempatan ini saya kebetulan diminta untuk mempresentasikan satu produk yang sudah kami sama buat kira-kira 2 bulan yang lalu. Kita sama-sama ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali tanaman-tanaman yang bermanfaat buat kesehatan kita. Ya, saya tidak sebutkan satu persatu, namun hanya beberapa saja saya sebutkan yang ada kaitannya dengan produk yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, produk kami sudah berjalan antara tepatnya hampir 2 bulan, ya, 2 bulan. Namun di masyarakat sudah diterima dan beberapa sekolah sudah tidak masuk. Produk yang akan kami sampaikan nanti terdiri dari ada 3 unsur, yaitu serai. Siapa sudah pernah lihat? Saya bahas contohnya. Saya mampir ke pasar. Ada serai, ya. Di lingkungan kita banyak serai. Nanti saya sampaikan manfaat dari serai itu sendiri. Serai yang kemudian yang kedua adalah lemon. Lemon ada 2 jenis. 1 lemon lokal, 2 lemon California. Kebetulan yang kami pakai adalah lemon California. Nanti juga saya sampaikan, saya persaksikan kenapa menggunakan lemon California. Kemudian yang ketiga adalah pemanis, yaitu gula. Gulanya gula Jawa yang sudah sama-sama tahu namanya gula Jawa. Gula juga berbagai macam jenis, tapi kebetulan yang kita pakai namanya gula Jawa.
Adapun produk kami namanya lesehan Jawa, itu singkatan dari lemon, serai, dan gula Jawa. Lemon, serai, dan gula Jawa. Kalau kita katakan apa ya? Di bawah. Lesehan Jawa. Lesehan Jawa. Ya, lemon, serai, dan gula Jawa. Ya, insya Allah sudah tahu semua ya. Bentuk serai sudah tahu. Sekali lagi dibentuk demikian. Kalau orang tuanya pergi ke pasar pasti lihat ini. Kemudian lemonnya juga sudah tahu, ya. Terus gula Jawanya juga insya Allah sudah tahu. Nanti kalau mau lebih kecil kita bisa ada sesi tanya jawab. Itu bahan-bahan yang kami bisa untuk membuat lesehan Jawa. Itu semuanya sekali serai, lemon, dan gula Jawa. Kemudian prosesnya adalah serai ini nanti digeprek ya, digeprek. Ini prosesnya ya, prosesnya digeprek terlebih dahulu. Pada saat geprek kita jangan lupa menyiapkan air secukupnya saja. Air cukup saja, cuma ada takarannya. Sebaiknya untuk memulai bisa air 1 liter. Air 1 liter. Dididihkan, ya. Kemudian ambil serai. Ya, 2 atau 3 diperbolehkan. Ya, ambil air 1 liter, kemudian ambil serai, digeprek. Ya, sudah digeprek. Setelah air tadi mendidih, masukkan serai. Seperti ya. Setelah air mendidih, masukkan serai. Jangan air bersama serai kemudian dididihkan, jangan. Air mendidih terlebih dahulu, kemudian baru serai. Ya. Kira-kira 5 menit, gitu ya, kira-kira 5 menit. Kemudian masukkan gula. Masukkan gula ini. Itu prosesnya. Masukkan gula ini. Diaduk sampai mencair. Prosesnya diaduk sampai mencair. Kemudian ditiriskan, dan arti didiamkan terlebih dahulu. Jangan masukkan lemonnya. Nanti saya katakan apa tidak boleh dimasukkan. Jangan langsung dimasukkan lemonnya. Ya. Nanti kalau sudah agak sedikit, ya sudah kira-kira 5 menit gitu ya, baru masukkan lemonnya. Jangan masukkan lemon dalam keadaan mendidih. Jangan masukkan lemon dalam keadaan mendidih. Saya kan ini disuruh. Ya, penyaringan yang kami lakukan itu 2 kali. 2 kali. Awalnya 3 kali, cuma kita buat 2 kali. Karena 2 kali juga sudah cukup. Ya. Kita saring 2 kali, saringan agak kasar sedikit, kemudian saringan yang paling halus. Kita saring. Setelah disaring di satu tempat, gitu ya. Kemudian diendapkan selama 3 jam. Diendapkan selama 3 jam. Nanti pengendapan agar supaya kotor-kotoran, ya endapan dari gula tadi bisa mengendap selama 3 jam. Ya, sudah paham? Sudah paham ya? Setelah diendapkan itu baru kemudian dikemas. Sebelum dikemas kami menggunakan botolnya itu sebenarnya sudah higienis. Cuman kita bersihkan dulu dengan air yang hangat. Jadi botol tadi itu kita bersihkan lagi dengan air yang hangat. Itu prosesnya. Kita kasih contoh apa ya? Kita bersihkan dulu. Sebenarnya dari pabrik memang sudah higienis. Ya, saya langsung klik. Saya tanya botol sudah higienis. Untuk menambah lebih higienis lagi, kita bersihkan dengan air hangat. Ya. Kemudian baru kita kemas, kita tutup, ya kita tutup. Kemudian kita masukkan ke freezer. Proses higienisnya mana? Setelah air itu ya, setelah dididihkan itu antara 80 derajat, 100 derajat, air pasti mendidih antara 80 sampai 100. Itu insya Allah kuman bakteri hilang. Ya, kemudian kita
masukkan ke freezer, membeku dia. Yang lama-lama itu antara 6 atau 8 jam sudah membeku dia. Kok freezernya bagus. Sudah membeku dengan tujuan lebih higienis lagi. Karena tidak ada kuman hidup di dalam es. Ya. Kita memang demikian. Kita masukkan ke freezer. Setelah itu siap untuk dihidangkan. Ya. Prosesnya sudah ya. Saya ulangi bahannya apa tadi? Lemon, serai, gula jawa. Kemudian prosesnya air dididihkan, ya. Kemudian dimasukkan serai, kemudian gula jawa. Itu setelah didiamkan agar supaya tidak terlalu panas, masukkan apa? Lemon. Lemonnya sudah diperas ya. Nah, masalah rasa itu tergantung dari lidah masing-masing. Rasa tergantung lidah masing-masing. Ya, jadi kebetulan kami sudah punya takaran tersendiri. Kami tidak sampaikan, cuma kalau rasa kan masing-masing. Ada maunya manis sekali, ada yang sedang, ada yang mau yang asam sekali, ada yang maunya tidak asam sekali. Saya rasa itu ya. Sekali lagi sudah saya sampaikan ya semuanya. Adapun manfaat, nah ini manfaat dari lemon. Lemon California kalau kita rasakan itu tidak hanya asam saja, tidak sama dengan asam Jawa. Asam plus pahit nih. Tidak California. Asam plus pahit. Ternyata pahitnya itu bisa memperbaiki pencernaan. Apa? Pencernaan. Asamnya itu bisa meredam asam lambung. Maaf, ini saya kaitkan dengan apa? Rasulullah pernah bilang, maaf yang tidak maksudnya bukan dalam Islam. Rasulullah bilang gitu. Penyakit kamu itu tergantung dari perutmu atau bersumber dari perutmu. Di pencernaan itulah dia. Kebanyakan manusia itu pencernaannya nggak bagus, karena makannya agak sedikit apa saja makan. Ya, kalau kita ke dokter ya, kita sakit pasti yang tidak dipegang sama dia adalah lambung yang terdahulu. Makanya perbaiki pencernaan. Memang manfaat dari lemon adalah memperbaiki pencernaan. Jadi ya, itu salah satu di antara yang tidak terpaparkan dengan anak-anak. Kemudian manfaat dari serai yang pasti adalah serai mengandung zat besi yang dibutuhkan oleh daya tahan tubuh kita. Itu serai. Kemudian dia bisa mengontrol kolesterol. Serai itu bisa mengontrol kolesterol. Dulu orang tua kita kalau masak kerang itu pasti ada dikasih serai, kadang daun salam. Ternyata memang serai itu adalah mengontrol kolesterol, baik buat tubuh kita. Kolesterol nggak akan bisa hilang dari tubuh kita, tapi yang perlu dikontrol. Paham ya? Jadi, karena kolesterol juga membutuhkan tubuh kita, cuma tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Itu salah satu fungsinya. Dan sekali lagi lemon tadi kaya dengan vitamin C, itu sangat dibutuhkan. Salah satu yang banyak vitamin C adalah lemon. Ya, fungsi vitamin C adalah mempermudah pencernaan makanan itu dicerna. Satu di atas. Makanya kalau ke dokter kan kalau minum obat pasti ada vitamin C yang dicerna. Ya. Itu saja manfaat yang bisa saya sampaikan. Kemudian masalah gula. Pemanis yang terbaik adalah madu. Ya, pemanis terbaik adalah madu. Yang kedua gula jawa. Yang ketiga gula batu. Yang keempat dan sebagainya gula pasir. Kenapa kita tidak pakai gula pasir? Gula pasir, gula putih itu mengkristal, tidak baik. Nanti efek negatifnya bisa ke apa namanya? Diabetes dan sebagainya. Kenapa gula Jawa? Katanya, selama ini kita makan gula pasir atau gula Jawa? Gula pasir. Pertanyaan saya, ini berapa banyak gula pasir yang direkomendasikan bisa dikonsumsi dalam tubuh kita? Sebentar. Berapa banyak gula pasir itu direkomendasikan oleh dokter dikonsumsi dalam tubuh kita? Berapa? Kebanyakan. Setengah sendok makan.
gula pasir itu direkomendasikan bisa diminum di tubuh kita cuma setengah sendok makan. Tapi realitanya kita kok buat apa teh manis kok nggak 2 sendok, 3 sendok. Iya, Pak sendok betul. Ya, saya tahu betul. Kebetulan kakek saya dulu pendiri pertama Cuk Direct, perusahaan gula pasir yang ada di Aceh. Pertama kali berdiri di Indonesia itu Cuk Direct, kakek saya itu pendirinya. Jadi saya tahu tentang gula. Dan saya juga punya pengalaman tentang bagaimana membuat gula merah. Ya, jadi saya tahu. Kalau gula merah berapa? 8 sampai 10 sendok makan aman. Karena dia ada endapan juga tidak instan. Ya, itu manfaatnya ya. Sudah jelas ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti masalah tugas-tugas yang akan diberikan oleh adik sekalian nanti oleh Pak Habib. Namun mungkin kalau mau tahu bentuknya, silakan. Ya. Ya, silakan. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, baik. Sekarang sesi tanya jawab. Yang tadi belum paham, silakan ditanya. Baik. Lemonnya diperas tapi dipotong jadi baik. Ya. Sebaiknya lemon diperas. Oh ya, pemilihan lemon juga ada ilmunya. Cuma saya nggak bisa sampaikan. Ya, kadang-kadang itu lemon ada yang tidak berair, ya, kayak sedikit. Ya, kalau itu minyak khusus ya, tangan saya sudah biasa saya tahu kalau lemon ini berair atau tidak. Ya, kadang-kadang lemon ada yang nggak berair. Sebaiknya cari lemon yang banyak airnya. Diperas, dipotong terlebih dulu. Ada pemerasan kalau yang saya manual, betul kami tidak manual. Ada alatnya kami punya, ya. Tapi kalau yang ada dan dibuat, potong 2 tengah, kemudian ada pemerasan. Usahakan jangan sampai ampasnya masuk ke dalam. Sekali lagi, di dalam lemon jangan lupa. Lemon itu sudah punya zat apa namanya? Pengawet. Yang namanya asam sitrat. Zat alami yang hebatnya lemon California ya. Di dalamnya sudah ada namanya asam sitrat, yaitu zat pengawet alami. Sehingga manakala tidak tersentuh oleh tangan yang ini ada enzimnya, insya Allah dia lama pun tidak basi. Ya, saya diperas. Ada lagi bagus sekali. Pertanyaan berikutnya. Baik, Bu. Ayo Bu, silakan. Ya, karena kami jumlah sekali bikin itu banyak Bu. Wah, itu memang. Cuman kalau masalah itu rasa ya, bukan rasa. Umumnya gini, saya ambil contoh, saya ambil kopi dari Dr. Zainul Akbar. Ya, Akbar itu biasanya 1 liter itu biasanya sampai 3 seri batang seri. 3 batang seri. Ya, itu biasanya begitu, cukup itu 3 batang seri. Karena kalau terlalu banyak seri juga nanti rasanya apa tidak lainnya. Maka sedang itu kita saja. Masalah manisnya juga sama. Ya, kebetulan gula kami tidak tercampur apa-apa. Sedikit pun kami tidak campurkan dengan gula putih. Ya, memang kami tidak berpikir masalah benefit atau keuntungan untuk kesehatan. Sebagian orang buat dengan gula putih atau dengan gula batu, ya. Tapi kami tidak. Kami tidak mau karena itu mengkristal. Ibu tahu kenapa gula putih mengkristal? Berapa derajat kalau dipanaskan? Kakek saya bilang 400 derajat. Baru gula putih itu bisa mengkristal. Ngeri Bu ya. Jadi makanya hindarkan gula putih. Itu aja. Ada lagi Bu? Pertanyaan. Pertanyaannya. Ayo. Silakan. Ya, bagus. Karena tidak ada zat pengawet dari pengalaman selama ini kami produksi dari awal bulan Maret sampai sekarang aman. Makanya kami tidak buat pakai expired sekarang. Kalau minuman di luar sana, maaf, saya tidak menyediakan masih itu bertahun-tahun
Kan setahun ya, baru kami enggak. Alhamdulillah begitu produksi bisa habis. Gitu. Jadi tapi teman-teman dari Maret, April sampai sekarang itu dari testimoni yang kami terima. Awalnya tergantung bidang masing-masing. Walaupun kami tidak sampaikan, tapi punya aturan masing-masing. Gitu ya. Ayo cowoknya, Umar, nanya. Waduh, bagus lah. Sebenarnya nggak saya ngomong ya. Saya sampaikan cara memilih lemon yang banyak airnya bagaimana gitu ya. Pertama, lihat permukaannya halus atau tidak. Lihat permukaannya halus. Yang kedua, lemon itu agak bulat dia. Bulat dia. Udah halus, bulat. Itu pasti banyak airnya. Karena dia kalau bulat tipis dia kulitnya. Tapi kalau agak tebal ini agak tebal. Ini tadi saya agak sembarangan ini, ya. Manipulasi ini. Ini kelompok yang minat. Ini juga banyak, cuma tidak sebanyak pada saat dia bentuknya agak bulat. Ya, ini juga sudah lumayan bagus dia. Tapi dia biasanya tuh permukaannya halus, kemudian bulat, agak lebih bulat lagi. Tapi ini juga semua. Intinya adalah cari yang matang. Ini cari yang matang daripada ini beda sedikit saja. Yang penting adalah cari yang matang, jangan yang muda, jangan juga yang kering. Gitu aja. Baik. Ayo silakan. Apa lagi? Ayo cewek. Baik. Saya katakan tadi masalah takaran gula itu kan kaitannya sama rasa ya. Kayak sama rasa. Ya, kaitan sama rasa. 1 liter biasanya kalau 1 gini nih, biasanya kami menggunakan literan itu ya paling banyak 1 ini. 1 liter ini nggak sampai segini. Ya, itu aja. Gulanya. Jadi 1 gula berbagai macam gula. Di pasar itu ada 4 jenis gula. Kebetulan produk kami menggunakan produk yang itu pun ada jenis yang premium. Karena kita tidak mau memberikan gula yang kita ada yang hitam itu yang maaf saya katakan apa yang ada sedikit murah itu kami tidak pakai. Ya, jadi gulanya memang tadi. Tapi kalau adik-adik sekalian, anak-anak sekalian menggunakan gula itu disemprot. Tapi kami tidak. Ya, masa takarannya biasanya itu 1 liter cukup. Ya. Tapi dirasain lagi cukup nih. Karena kalau menurut rasa kami nanti nggak pas, gitu ya, nggak pas. Gitu ya. Yang adik sekalian. Ini dalam melatih antara masak. Oke? Kan kadang-kadang ada, wah ini menurut saya minuman ini terlalu manis. Tapi menurut kalian, nggak manis. Ada yang gitu. Ya, itu aja. Ya kan? Tapi ini satu ini. Baik. Ayo, sebelah sini. Ayo nanya, ada lagi yang bertanya? Itu duduknya yang benar itu, Andi itu. Ngantuk kamu. Sekali lagi saya tambah saya senang sekali ini acara ini. Ini baru pertama kali saya berpresentasi. Karena sekali lagi ini adalah menambah wawasan adik-adik sekalian. Selesai sekolah nanti mikirnya jangan kerja, tapi buat kerja, buat lapangan kerja, jangan mikir kerja. Saya katakan itu nanti kalau waktu khusus saya akan sampaikan kenapa harus membuat lapangan kerja. Ya, ini agak sedikit, tapi ini adalah sekarang buka wawasan, buka pikiran. Selesai sekolah nanti universitas jangan kerja, tapi buatlah kerja, buatlah lapangan kerja dengan berbagai macam apa saja. Apalagi sekarang itu adalah digitalisasi. Para ibu-ibu mungkin sudah tahu. Ibu-ibu itu sekarang hebat benar dia. Di rumah saja hanya menggunakan HP, ya kan? Terjual. Maaf, saya tambah bapaknya. Produk kami ini ada namanya Bu Wiwi. Di rumah saja 1 bulan itu 4 juta ya. 1 bulan 4 juta cuma. Pak, bisa. Nggak ngapa-ngapain, cuma gitu aja. Ya, makanya kamu luar biasa. Sementara dia produknya cuma 1. Ada ginseng apa segala macam. Ini saya contoh saja sekali. Lagi ini acara ini memang bagus sekali. Adalah membuka wawasan adik sekalian. Selesai kuliah nanti jangan bekerja di perusahaan, tapi adalah bagaimana membuka peluang kerja.
Itu luar biasa. Inilah namanya pendidikan. Inilah namanya pendidikan. Inilah nama sekolah. Sekolah ini tidak perlu banyak teori yang bikin kita pusing, tapi lebih banyak para praktek. Insya Allah kalian nanti akan sukses. Amin. Niatkan sekarang jadi pengusaha. Niatkan jadi pengusaha. Oke? Saya sedang merintis sama Pak Ari jadi pengusaha. Oke? Oke, pertanyaan lagi, ayo. Satu pertanyaan lagi. Ada lagi? Udah paham ya? Kalau nggak ada nanti kita beri contoh. Oke. Nah, ntar diambil aja. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kami akan mengambil contoh ya. Ambil. Sekali lagi, ada nggak tanya? Closing. Closing. Baik, saya tutup. Ada lagi? Tidak. Ada. Nggak ada. Baik, saya tutup. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak pas ya. Kalau ada kata kurang puas, nanti bisa komunikasi dengan kami. Sekali lagi, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.